Bapak Ibu jamaah semua, masih dalam seluk-beluk indahnya ilmu tasawuf yang mengkaji akhlak mulia serta seluk-beluk masalah hati. Dan memang kalau boleh kita bahasakan, pakarnya di sini adalah Imam Ghazali rahimahullah. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau berusaha menghimpunkan ilmu-ilmu syariat ini, mulai dari masalah iman, akidah, juga seluk-beluk masalah fikih, termasuk juga masalah akhlak tasawuf. Artinya kalau kita mau merunut tiga ilmu ini sekaligus secara ringkas, tentu saja kalau fikih ikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka kitab Ihya Ulumuddin sudah memadai untuk itu. Masih mengait kepada peristiwa yang menyakitkan bagi kita, belasan ribu muslim Palestina dibantai dan banyak kita sebagai muslim tidak peduli, hanya untuk sekadar nahan diri tidak membeli barang Yahudi. Maka kami ingin mendekatkan pembahasan ini dari sudut pandang tasawuf. Karena kalau dari sudut pandang fikih sudah kita bahas, ulama Indonesia secara khusus bahkan sudah memfatwakan haram membeli, menjual, mengkonsumsi barang dari perusahaan yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Di sini Imam Ghazali kita ambil dari bab yang sangat luas sebenarnya, yaitu tentang adab ilfah wal ukhuwah, adab sopan santun dalam kita mengaitkan interaksi dan persaudaraan. Kami mengambil dari sisi pembahasan beliau tentang al-bughdu fillah, membenci karena Allah Ta'ala. Pembahasan ini dari hadis sudah cukup sering kita garis bawahi, di antaranya hadis man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi juga karena Allah, tidak memberi atau menghalangi juga karena Allah Ta'ala, maka orang itu sudah sempurna iman. Maka kami di sini mengikut pembahasan Imam Ghazali tentang benci karena Allah Ta'ala serta bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang yang semestinya kita benci kepada mereka karena Allah Ta'ala. Pertama beliau membahas kita membenci orang karena keyakinan, karena rusaknya keyakinan mereka. Nah, di situ tentu saja pembahasan teratas adalah kekufuran, rusaknya keyakinan seseorang sehingga mereka menutup diri dari kebenaran la ilaha illallah yang datang dalam dari diri mereka sendiri, kemudian juga datang secara dakwah dari luar. Karena Allah Maha Penyayang sehingga sisi hidayah ini diberi utuh lengkap kepada kita. Hidayah itu sudah ada dalam diri karena kita sudah berla ilaha illallah, sudah berislam sebelum dilahirkan. Kemudian juga hidayah ini dilengkapi dengan Allah mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Nah, orang kafir justru menutup dua arah kebenaran ini, dari dalam dirinya dan juga dari luar. Maka pembahasan pertama adalah di sini Imam Ghazali hanya membagi kafir dari dua arah saja, karena kelompok Zu'ahdin, kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin adalah kelompok tengah. Maka beliau hanya membahas dari sudut pandang saja, teratas dan terbawah. Kafir terburuk itu adalah kafir harbi. Fal kafir in kana muhariban fahuwa yastahiqqul qatla wal irqaq wa laysa ba'da hadaini ihanah. Kebencian kita kepada kafir yang memerangi Islam, mereka itu layak bunuh dan ditumpahkan darah. Tidak ada lagi kadar kita menghinakan kekufuran selain dengan cara ini. Maka di bagian ini mari kita mengait jamaah semua, orang-orang yang semestinya kita bunuh justru kita beri untung gitu. Itu cara fikir imannya sudah tidak benar. Saya ulang bahasa ini. Orang yang semestinya kita bunuh, seluruh tentara Israel, seluruh orang Israel yang menjajah Palestina dan sanggup untuk membunuh muslim, semuanya halal darahnya ditumpahkan. Kok kita justru memberi untung mereka gitu? Itu sisi imannya dari mana? Maka memang dari sudut pandang ini, dari sisi ghazwul fikri, perang pemikiran, kita kaum muslimin sedang kalah. Sekali lagi,
dari sudut pandang ghazwul fikri, perang pemikiran, kita kaum muslimin sedang kalah. Sebegitu orang kafir membantai saudara hanya untuk menahan nafsu, menahan salero, ndak bali barang musuh, kita ndak sanggup. Itu imannya di mana? Ini kita kait dengan bahasa Imam Ghazali soal kafir harbi. Wa amma dzimmi fa innahu la yajuzu idza'uhu illa bil i'rad anhu wa tahqir lahu bil ittirar ila atiyaqit turuq. Beliau menjadikan penggalan kalimat kedua ini dari hadis Nabi SAW. Bila kamu berjumpa dengan orang kafir, maka paksa dia menempuh jalan yang paling sempit. Maka beliau membahasakan, adapun kafir zimmi, ini orang kafir tapi tunduk dengan hukum Islam, hidup di tengah masyarakat muslim, maka tidak boleh menyakiti mereka secara fisik kecuali dengan dua cara. Yang pertama adalah berpaling dari dia, artinya mengurangi interaksi kita dengan kafir zimmi, dan menghinakan mereka dengan menyudutkan mereka di jalan. Imam Ghazali memahami hadis ini terkait dengan kafir zimmi. Jadi kita tidak memberi ruang luas kepada kafir walaupun dia tunduk dengan hukum Islam. Wa bitarki al-mufatahah bisalam. Demikian juga tidak memulai mengucapkan salam kepada kafir zimmi. Adapun kalau mereka yang mulai salam kepada kita, kita hanya menjawab dengan wa'alaika. Jadi kalau ada orang kafir bilang assalamualaikum, kita jawab dengan alaika. Itu adab Islami, bahwasanya iman ini menuntut ada yang dicintai, menuntut ada yang dimusuhi. Maka kalau sudah data saja awak dunia, kau samo seorang seluruhnya gitu, itu bukti kita beriman di mana? Maka jamaah semua, kajian ini semoga sedikit menggugah kita bahwasanya iman itu menuntut mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai hamba-hamba Allah, mencintai orang-orang mukmin, dan mencintai mereka karena Allah Ta'ala. Bahkan dalam doa Nabi kita mendapati Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu mendapatkan cintamu dan juga cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Itu menjadikan kesatuan hati sesama muslim. Maka di sini kita melihat sangat bagus bahasa Imam Ghazali, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ketika beliau mengajarkan murid-muridnya doa Rabithah. Karena itu menjadikan orang berkait jantung hatinya karena Allah Ta'ala. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbati. Ya Allah, engkau tahu jantung-jantung hati ini sudah saling berkait karena cinta kepadamu. Dan ini jamaah semua tidak mungkin akan bertali dengan kekufuran. Nah, kemudian kita pindah ke sebuah bahasan. Ketika beliau merinci tentang orang yang berislam tetapi zahir dari mereka kemaksiatan, maka di situ ada keunikan yang timbul dalam diri seorang hamba. Apa itu? Kita bisa dalam satu waktu mencintai dan membenci. Bagaimana itu terjadi? Kita mencintai dia karena dia masih muslim, tapi kita membenci kemaksiatan yang ada dalam dirinya. Maka di sini bahasa Imam Ghazali sangat dalam. Saya berusaha meringkaskan itu. Di situ akan berada dua hal yang luar biasa dalam diri seorang hamba menyikapi saudaranya muslim yang bermaksiat. Ada unsur dia mencintai orang ini karena dia memiliki la ilaha illallah di dadanya. Ada unsur benci dia atas kemaksiatan yang ada dalam dirinya. Dan itu bisa lahir juga dalam dua bentuk. Pertama adalah bentuk i'rad, berpaling dari orang ini. Yang kedua sifat rahmah, sifat sayang kepada orang ini. Dan beliau menegaskan bahwasanya di masalah ini kita tidak bisa minta fatwa ke ulama. Fatwanya ke jantung hati seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya istafti qalbaka wa in aftaukan nasu aftauka. Minta fatwa ke jantung hatimu, walaupun di sini ada yang berfatwa begini, di situ fatwa begitu. Perbedaan sikap kita terhadap seseorang akan terjadi karena seseorang itu memiliki dua hal ini sepaket. Dia memiliki kemaksiatan yang mestinya kita benci, dia memiliki la ilaha illallah yang semestinya kita cintai. Maka di situ kita dituntut berijtihad, dituntut menimbang
Apakah orang ini kita tunjukkan sifat sayang ke dia, atau justru kita tunjukkan kepada dia sifat berpaling? Maka kata Imam Ghazali, di sini mungkin kita salah berijtihad dan juga mungkin benar. Maka kembali di situ kita harus sangat dahsyat mengukur dorongan perbuatan kita ini karena memang lillahnya atau karena bisikan syaitan. Itu dengan riyadhah, dengan kita melatih diri akan bisa merasakannya, bahwasanya di sini kita mengikuti bisikan syaitan, ada kalanya kita memang mengikuti lillahnya. Beliau memberi contoh, boleh jadi orang yang bermaksiat itu kita menunjukkan sifat mendukung kepada dia karena tujuan duniawi, harapan akan manfaat dari dia di masa depan misalnya. Kok orang jadi orang bermaksiat, tapi kita tunjukkan kepada dia mau dia mendukung begitu, karena harapan ada manfaat duniawi yang akan kita raih dari dia di masa depan. Nah, ini kalau kita perluas contoh dengan kekuasaan, dengan pejabat misalnya, ada orang yang sudah jelas pejabat ini mungkin bermaksiat, tapi ada orang yang kesan mendukung dia, mengharapkan manfaat duniawi di masa depan dari orang ini. Maka jamaah semua, seluk-beluk masalah hati di sini sangat dalam, harus sangat luar biasa kita memilah jantung hati kita ini menyikapi orang. Sebagai penutup dengan waktu yang sangat terbatas ini, kalau ulama dari tahun 2000 sudah memfatwakan wajib memboikot Yahudi dan mereka adalah kafir harbi, Imam Ghazali bahkan memakai bahasa yang lebih di bawah lagi. Apa itu? Seandainya ada orang muslim yang bermaksiat, dengan kita memboikot dia, dia akan menjadi bertaubat, maka itu boleh dilakukan. Dan ini sudah terjadi di masa Nabi SAW, bahwasanya Nabi dan kaum muslimin memboikot 3 orang sahabat yang absen tidak ikut perang Tabuk. Tidak satu pun orang di Madinah mau berbicara dengan mereka. Itu jalan taubat yang sangat berat atas dosa kesalahan mereka tidak hadir perang Tabuk. Hasilnya adalah ketiga orang ini istiqomah, tetap di atas la ilaha illallah walaupun punya ruang untuk murtad. Maka kaum muslimin, kalau muslim saja waktu kita berijtihad menimbang dia karena bermaksiat kita boikot, akan menjadikan dia menyadari bahwasanya dia diboikot oleh muslim karena perbuatan dosanya, dengan itu diharapkan dia berhenti dari dosa tersebut, boleh diboikot. Maka apa pendapat kita soal orang-orang yang kerja mereka sudah pasti menganiaya saudara kita sesama muslim? Semoga sedikit bahasa ini mengukuhkan kita bersama pentingnya kita kembali melihat bahwasanya iman tidak cukup melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian kita salat 5 waktu berjamaah dan amal-amal zahir lainnya, tapi tidak melengkapi itu dengan upaya-upaya yang membuktikan adanya sifat saling mencintai, saling muwalah, saling mendukung sama muslim, dan saling memusuhi kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Kami rasa bahasan ini sangat penting. Semoga sedikit bahasa ini mengukuhkan kita bersama, agar tidak lagi ada ruang kita buruknya hisab karena ada dari harta kita yang berbahaya bagi muslim dan menguntungkan musuh-musuh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.